Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcastku. Kenalin ya, namaku Zulfa Salsabila. Kali ini kita akan bahas apa sih? Nah, kali ini kita akan bahas salah satu topik yang sangat menarik nih, khususnya untuk teman-teman yang berminat dalam bidang sastra. Apa sih itu? Nah, topik kali ini adalah tentang sastra lama dan sastra baru. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih pengertian sastra. Apa itu sastra? Sastra atau kesusastraan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu susastra. Su berarti bagus atau indah, sedangkan sastra berarti buku, tulisan atau huruf. Sehingga susastra dapat diartikan sebagai tulisan yang indah. Fungsi sastra sendiri sebenarnya ada banyak, tapi fungsi utamanya itu sebagai sarana hiburan bagi pembacanya atau yang kita sebut sebagai fungsi rekreatif. Kemudian, sastra ini juga digunakan sebagai sumber wawasan pengetahuan tentang seluk-beluk kehidupan manusia dan pelajaran tentang nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang ada di dalamnya. Secara garis besar, sastra ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu sastra lama dan sastra baru. Oke, kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama, apa sih sastra lama itu? Sastra lama adalah karya sastra yang berbentuk tulisan atau ucapan. Sering juga kita sebut sebagai sastra Melayu yang proses terjadinya berasal dari ucapan serta cerita orang-orang zaman dulu. Cerita-cerita ini banyak mengandung pelajaran serta hikmah yang dapat diambil oleh orang-orang yang mendengarnya. Lalu, apa aja sih ciri-ciri dari sastra lama? Yang pertama adalah sastra lama tidak memiliki nama pengarang atau anonim. Yang kedua, sastra lama ini merupakan milik masyarakat bersama. Kemudian, ciri berikutnya adalah istana sentris karena mayoritas sastra lama berkisah tentang cerita-cerita di sekitar lingkungan kerajaan. Selanjutnya, sastra lama berkait dengan adat kepercayaan dan mistis. Dan yang terakhir adalah sastra lama ini disebarkan dengan cara lisan. Nah, secara umum, jenis atau bentuk sastra lama ini mencakup dongeng, mitos, legenda, fabel, gurindam, pantun, seloka, talibun, syair, hikayat, peribahasa, mantra, dan lain-lain. Bentuk sastra lama tersebut memiliki ciri dan kekhasannya masing-masing. Sangat menarik ya untuk dipelajari satu persatu. Oke, sekarang kita akan beranjak ke sastra baru. Apa itu sastra baru? Sastra baru atau yang sering disebut sebagai sastra modern adalah sastra yang hidup dan berkembang dalam masyarakat baru. Sastra baru dapat diartikan sebagai sastra yang telah dipengaruhi oleh karya sastra asing, misalnya sastra dari Barat atau dari Eropa. Sehingga sastra baru ini dianggap sudah tidak asli lagi. Ciri-ciri sastra baru ini mencakup yang pertama, ceritanya berkisar tentang kehidupan masyarakat. Yang kedua, bersifat dinamis atau mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, mencerminkan kepribadian pengarangnya. Selanjutnya, pengarang dikenal oleh masyarakat luas. Kemudian dari segi bahasa, sastra baru bahasanya cenderung tidak klise. Dan yang terakhir, tema karangan bersifat nasional. Nah, jenis karya sastra baru ini dapat berupa prosa, puisi, maupun drama. Bentuk dari prosa yaitu ada roman, novel, cerpen, dongeng, biografi, autobiografi. Sedangkan puisi ini dapat berupa puisi-puisi modern. Nah, sampai sini aku akan coba bahas tentang salah satu contoh bentuk sastra baru, yaitu novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Siapa sih yang nggak tahu novel ini? Kayaknya hampir semua orang tahu tentang novel karya Andrea Hirata yang satu ini. Novel ini juga pernah diadaptasi menjadi sebuah film dengan judul yang serupa. Novel Laskar Pelangi ini terinspirasi dari kisah nyata yang dialami oleh sang penulis itu sendiri. Laskar Pelangi menceritakan tentang kisah kehidupan orang-orang Melayu yang tinggal di Belitung. Lebih tepatnya adalah kehidupan 10 anak yang tidak mampu, namun mereka tetap memiliki semangat juang untuk melanjutkan pendidikannya di kampung gantung tersebut. Kebersamaan mereka ini bermula pada saat mereka bersekolah di SD Muhammadiyah Gantung. Novel ini menghadirkan alur cerita yang runtut, sesuai realita yang ada dan natural, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami dan merasakan apa yang diceritakan dalam novel tersebut.
Keindahan persahabatan yang digambarkan dalam novel Laskar Pelangi mampu menginspirasi para pembacanya, karena banyak sekali pesan moral yang dapat kita petik melalui novel ini. Novel ini memperlihatkan bagaimana seorang guru membentuk siswa-siswinya. Segala hal yang menjadi tantangan harus bisa menjadi motivasi dalam menambah usaha kita. Kemiskinan dapat diubah menjadi sebuah kekuatan, keterbatasan bukanlah kendala untuk terus maju, dan pendidikan adalah hal yang sangat penting. Nah, seperti yang telah dijelaskan di awal, novel ini diadaptasi ke dalam bentuk film. Proses adaptasi cukup berhasil dilakukan Riri Riza yang merupakan sutradara film Laskar Pelangi. Walaupun ia menceritakan alur dengan tidak runtut dan kronologis peristiwa diacak sedemikian rupa, namun garis besar cerita dalam novel mampu dibawakan secara jelas dalam film. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu ya kita bahas tentang sastra. Semoga apa yang telah kita bahas tadi bisa bermanfaat buat kita semua. Makasih buat yang udah dengerin sampai akhir. Sampai jumpa.